Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Sebagian mungkin sudah ada yang kenal dengan saya. Nama saya Mahdum Dumyati. Saya juga alumni di Unisma Bekasi dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 di STKIP Pasundan Cimahi. Bagi teman-teman yang mau mampir di rumah terapi cedera saya, Dumrey Recovery Massage ya, yang beralamat di Kaliabang Nangka, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ya, silakan mampir saja dengan janjian jadwal. Ya, hari ini kita membahas tentang cedera olahraga. Jadi cedera olahraga itu, cedera adalah bagian tubuh kita yang terbentur ya dengan benda keras atau benda tumpul yang menyebabkan memar, yang menyebabkan lebam, yang menyebabkan bisa dislokasi ya atau geser sendi, bisa juga sampai retak dan patah tulang. Ya, jadi macam-macam cedera. Cedera olahraga menurut penyebabnya di sini ada dua. Pertama, overuse injury dan trauma injury. Faktor overuse injury itu tingkat keterlatihan yang belum memadai sewaktu meningkatkan dosis, teknik yang kurang tepat, tidak efisien dan beban berlebih, kelainan anatomis, misalkan kakinya flat ya, kan ada bagian telapak kakinya yang rata ya. Peralatan pakaian, sepatu, kadang peralatan pakaian menentukan juga, tidak harus mahal atau murahnya. Yang menyebabkan cedera bisa juga sepatunya tidak sesuai dengan bentuk telapak kakinya sehingga menyebabkan cedera. Lingkungan, suhu, kelembapan. Ketika kita sering tinggal di cuaca yang agak panas, kemudian latihan di udara yang sejuk, yang dingin, nah itu menyebabkan kita harus mengkondisikan tubuh kita di suhu yang berbeda. Kadang juga faktor overuse injury ini tergantung dari pelatihnya. Pelatihnya itu sesuai nggak dengan ahlinya ya, dan atletnya juga disiplin atau tidak dalam melakukan latihan ya. Kadang pelatih yang tidak bersertifikat ya itu tidak bisa membuat program untuk atlet tersebut ya, program latihan jangka pendek dan jangka panjangnya, sehingga menyebabkan atlet itu cedera. Penanganan dasar cedera RICE ya. Nah, ini kalau pertama kali cedera, kebentur, terus ada rasa sakit, bahkan memar ya, lebam. Ya, itu segera yang kita tahu adalah segera dikompres es. Nah, di sini ada teorinya yang disebut RICE. R-nya itu rest, diistirahatkan bagian yang cedera. Ya. Maksudnya misalkan yang cedera tangan kanan, ya tangan kirinya, kakinya tetap dilatih yang lain. Hanya diistirahatkan bagian yang cederanya saja, bukan berarti disebut istirahat, bukan berarti tidur di rumah terus, bukan. Otot yang lain tetap dilatih. Es, kompres es segera setelah trauma. Ya, segera dikompres es. Kenapa dengan es? Waktu pertama kali cedera, penanganan dasarnya ya supaya mengurangi rasa sakit ya, menghindari bengkak yang berlebih. Compression, tekan dengan pembalutan ya, sediakan kantong untuk diisi dengan air es atau
es yang telah dihancurkan. Kemudian ditempelkan, ya, maksudnya ditempelkan ke bagian yang cedera. Elevasi, naikkan bagian cedera yang lebih tinggi dari jantung. Ya, misalkan dalam posisi istirahat, ya. Misalkan bagian kaki, kalau misalkan ankle yang cedera, berarti posisi kakinya lebih tinggi dari jantung. Bagaimana caranya? Ya, dengan cara kakinya di atas bantal, 1 atau 2 bantal, ya. Intinya harus lebih tinggi dari jantung. Supaya apa? Supaya proses penyembuhan cederanya lebih cepat. Kompres panas. Nah, kapan dilakukannya kompres panas? Nah, RICE udah tadi ya, sampai elevasi. Nah, kemudian kompres panas atau kompres air hangat yang dimaksud itu setelah pembekakan jenuh. Kapan sih pembekakan jenuh? Yaitu setelah biasanya hari keempat atau kelima. Atau misalkan leher saya cedera nih, ya kapan dikompres panasnya? Ya kita sentuh aja dengan telapak tangan kita. Jika cederanya itu sudah tidak hangat, biasanya kalau cedera kita tempelin gini terasa hangat ya atau panas. Ya, jika masih panas atau hangat cederanya, maka masih dikompres dengan es. Tapi jika cederanya kita tempelkan gini dengan telapak sudah tidak panas atau hangat, yaitu boleh dikompres panas, biasanya 4-5 hari itu dilaksanakannya. Hidroterapi, direndam dengan air ya, atau elektroterapi ya, dengan cara berenang. Kemudian terapi pijat dan obat anti sakit dan anti radang. Ya, semua itu yang disebutkan adalah penanganan dasar cedera. Supaya apa? Intinya supaya proses penyembuhan cederanya lebih cepat. Bisa dilakukan dengan RICE ya, dibantu RICE, kompres panas, hidroterapi, massage terapi. Nah, yang terakhir obat. Nah, ini contoh-contoh dari cedera ya. Tendinitis pada pergelangan kaki ya, tendon, kepala otot, akhiran otot yang nempel di tulang ya, robek kecil ya sampai dengan sedang. Tendon Achillesnya bahkan bisa juga putus. Penanganannya RICE, ikuti latihan penguluran dan kekuatan. Nah, kalau cedera itu macam-macam ya, ada cedera yang tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Untuk cedera tingkat 1 itu ya biasanya cedera pada bagian otot yang hanya terasa sakit saja, tidak ada memar. Nah, itu proses penyembuhannya lebih cepat, bisa seminggu bahkan 2 minggu. Dan kalau ototnya putus, yang disebut itu misalkan tendon Achillesnya putus, ya itu cedera tingkat 3, cedera yang serius ya. Ya itu harus dioperasi, penyembuhannya bisa 6 bulan bahkan lebih. Kalau cedera tingkat 2 ya, tandanya itu rasa sakit dan memar, bengkak. Yaitu proses penyembuhannya kurang lebih 2 minggu sampai dengan 1 bulan ya. Macam-macam sih kadang kasus cedera itu, bahkan tidak kita bisa prediksi karena atletnya harus disiplin juga. Ya, ini ada kesleo pergelangan kaki ya. Nah, itu penanganannya, ada latihannya. Shin splint ya. Otot tertarik dan robek ya. Otot betis biasanya atletnya yang banyak gerak melompat sehingga ototnya tertarik. Otot hamstring pada pelari sprint ya. Bisa tertarik ototnya, bisa juga sobek. Penanganannya rest dan kompres panas sebelum mulai latihan penguluran dan lain-lain. Kram otot disebabkan karena kelelahan, kurangnya minum ya, kurang mineral, kurang vitamin, kurang suplai darah. Karena ototnya kelelahan ya, latihannya dipaksa padahal dia sudah merasa lelah, akhirnya kurang suplai darah sehingga menyebabkan kram. Bisa juga ketidaksesuaian pada panjang kedua kaki. Bahkan ada kasus beberapa atlet ya, usia anak itu kakinya tidak sama panjang. Ada juga
tangannya atau lengannya itu tidak sama panjang, ya. Ada yang dia karena prematur, ya, ada yang karena cedera. Kalau cedera dia bisa ditangani, ya, bisa sembuh seperti semua. Tapi kalau karena dari lahir itu kemungkinan kecil agak susah penyembuhannya. Penanganannya peregangan otot dan teknik eflurase pada teknik memijat, yaitu teknik menggosok. Perbanyak minum jus buah, sayur dan kacang hijau. Penguluran pada saat pemanasan dan pendinginan. Ya, ini cedera lutut. Lutut merupakan sendi paling besar namun tidak stabil. Ya, contoh dari cedera lutut adalah meniscus, bantalan sendinya, tendinitis dan sindrom plisa, ya, macam-macam kalau cedera lutut. Tandanya kadang ada yang sakit di bagian samping, ada yang sakit di bagian luar lutut, ada yang sakit di bagian belakang lutut, yaitu macam-macam. Prinsip penanganan cedera dari kata cedera olahraga. C-nya cepat, tepat, berani, manusiawi, ya, merupakan kunci penanganan pertama. Ya, kenapa? Ya, harus pelan-pelan, harus manusiawi penanganannya, ya, harus harus lembut. S merupakan E-nya S, benda yang penting yang tersedia selama latihan, sesudah latihan, saat bertanding. Diagnosa jenis cedera dengan menelusuri kejadiannya dengan cara wawancara, tanya dulu, ini kapan kejadiannya, sudah berapa hari, kok bisa cedera, seperti itu. Elevasi, segera lokasi cedera hingga lebih tinggi dari jantung, yang tadi sudah saya jelaskan. Reposisi itu kalau cedera yang geser sendi disebut dislokasi. Kalau dia sudah dislokasi, sendinya sudah bergeser, itu disebutnya harus direposisi, kembalikan ke dudukannya, ya, kedudukan tempat sendi itu. Atasi pendarahan dengan menekan dan menutup luka dengan kain yang bersih. Kalau ada luka sobek, ya, dibersihkan dulu, ya, dengan alkohol, ya, kemudian atau air putih, ya, dibersihkan, kemudian luka yang sobek tadi ditutup dengan kain yang bersih atau kain kasa atau kapas dan lain-lain. Olahraga, O-nya obati nyeri dan bengkak selama kurang lebih 1 minggu. Latihan daya tahan tetap dilakukan, latihan keseimbangan tetap dilakukan. Analisis penyebab cedera dan hindari, ya, cari tahu seperti yang teknik wawancara tadi. Hilangkan trauma psikologis dengan latihan dengan perlahan. Relaksasi merupakan latihan sesudah cedera. Atasi bengkak dan nyeri dengan masas, ya, supaya rileks, supaya hormon endokrinnya banyak, jadi rileks, ya. Gerakan keras setelah sembuh sempurna. Atur napas sebelum masuk lapangan, ya, tarik napas, atur napas, bisa mencegah mengurangi cedera. Atau biasanya kalau kita karena umat muslim, ya, sebelum masuk lapangan berdoa, baca bismillah, setelah itu masuk lapangan, ya, untuk menguatkan mental psikologis atlet tersebut. Terima kasih. Jika ada yang mau bertanya, silakan ketik di WA nama dan pertanyaan, ya, nama lengkap dan pertanyaan. Jangan lupa absen tulis nama dan NPM-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.